Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Amri di Lampung. Mas Amri menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya. Kejadiannya itu sekitar tahun 90-an, tepatnya nggak tahu. Tapi ya kisaran itu masih di tahun 90-an. Jadi Mas Amri itu adalah dari keluarga transmigran. Tinggal di Lampung sana udah dari zaman bapaknya itu masih muda, seperti itulah. Nah, sampai akhirnya Mas Amri juga lahir di situ. Pada saat Mas Amri itu masih SMP, sekitar SMP kelas 1, ada sesuatu yang gak biasanya yang diucapkan oleh bapaknya. Jadi sore itu bapaknya itu bilang, "Amri, nanti malam kamu jangan tidur ya," katanya begitu. "Oh, jangan tidur, Pak. Emang kenapa, Pak? Mau ada apa, Pak?" "Ya, temenin Bapak," katanya. "Temenin Bapak? Temenin Bapak kemana?" "Gak kemana-mana, nanti kita duduk di depan aja, depan rumah," katanya begitu. Ya, hal itu bikin penasaran Mas Amri kan. "Pak, kenapa Pak?" gitu kan. Ini Mas Amri dari transmigran ini dari keluarga Jawa gitu ya. Keseharian pun ya banyak ngomong pakai bahasa Jawa. Jadi bapaknya itu nggak mengutarakan. Saat ditanya, "Pak, emang ngapain Pak duduk di depan?" "Ya, nanti kamu akan tahu sendiri," kata si bapak. Mas Amri pun penasaran, udah dibikin penasaran itu dari sore hari. Ngomong sama ibunya, "Bu, Bapak nanti malam nyuruh aku jangan tidur sore, Bu." Terus bapak ngajakin duduk-duduk di depan rumah di situ. "Ada apa ya, Bu ya?" gitu. "Ya, Anda tahu," kata ibunya. "Tanya aja bapakmu sendiri," kata si ibu. Ya, begitu kan kata si Mas Amri, kecewa dengan ya nggak mendapatkan jawaban dari ibu. Dan akhirnya malam hari pun tiba. Setelah berusaha menanyakan beberapa kali, "Pak, ada apa sih, Pak? Ada apa?" gitu ya. Nggak dapat jawaban apapun sampai malam hari pun tiba. Waktu itu sekitar jam 9 malam. Kebiasaan Mas Amri jam 9 itu udah tidur. Nah, ini sama bapaknya, "Jangan tidur dulu ya," kata si bapak. Iya Pak," kata si Mas Amri. Pak Dal udah ngantuk banget gitu ya. Sampai akhirnya apa? Mas Amri bener-bener ketiduran. Dia itu udah tidur. Ya tidur nggak lama lah, sekitar 1 jam. Dari jam 9 lewat sampai sekitar jam 10. Nah, saat itu dibangunin sama bapak. "Amri, bangun," kata bapak. "Iya Pak, ada apa Pak?" gitu kan. "Kamu jadi ikut Bapak ndak?" "Loh Pak, emang mau kemana?" kata si Mas Amri. "Ya udah, bangun dulu nak, bangun dulu. Soalnya malam ini tuh spesial," kata Bapak. "Jadi bisa terjadi tuh tahun depan dan Bapak pengen nunjukin ke kamu," katanya. Iya Pak." Ya ngantuk-ngantuk akhirnya apa? Mas Amri pun bangun ke belakang sana, cuci muka begitu ya. Cuci muka biar nggak ngantuk. "Pak, ada apa Pak?" "Masih tetap ngantuk, tapi lumayan lah, tinggal setengah ngantuknya." "Ya udah yuk, sebentar Bapak bikin minum dulu," katanya. Akhirnya dibikin minum sama Bapak dan beberapa kayak makanan kecil itu disiapkan oleh ibunya juga. Terus ibunya kan waktu itu masih bangun ya. Nah, setelah udah siap semuanya, "Pak, Ibu tidur dulu ya Pak ya," katanya begitu. "Oh ya udah Bu, makasih ya." Akhirnya apa? Mereka pun keluar gelar tikar. Gelar tikar di teras di sana. Nah, gelar tikarnya mepet sama tembok. Tapi bapak duduknya itu kakinya turun ke bawah. Terasnya lumayan cukup tinggi ya, turun ke bawah ke sana. Nah, di depan rumah Mas Amri sendiri, itu masih namanya daerah itu ya, tahun 90-an di daerah transmigran itu mungkin belum sepadat sekarang atau bagaimana. Narator sendiri juga tidak terlalu tahu gitu kondisi di sana itu seperti apa. Cuma berusaha menangkap apa yang digambarkan oleh Mas Amri. Di depannya itu masih kosong, ada kayak tanah kosong lumayan cukup luas. Itu kayak dijadikan kayak semacam persawahan begitu, tapi enggak sawah yang benar-benar luas banget gitu, enggak. Kanan kirinya itu ada rumah tapi berjarak lumayan cukup jauh. Jadi memang keseharian di daerah situ ya sepi,
bukan daerah yang ramai, banyak orang lewat atau apa, enggak, daerahnya itu sepi. Malam hari pun ya kayak gitu, gelap. Tapi nggak diceritakan ya masalah listrik dan sebagainya gitu. Kita anggap listrik itu ada gitu. Nah, Bapak sama Mas Amri duduk di teras di sana. Mas Amri ngantuk-ngantuk, ya nggak tahu mau nanyain apa. Pikiran itu masih ada setengah gitu, cuman ada setengah. Bingung dengan apa yang terjadi gitu kan. Diem aja di situ. Amri, kata si Bapak, iya Pak. Kamu tahu ndak? Tahu apa Pak? Kenapa Bapak ngajak kamu malam-malam duduk di sini? Kata si Bapak. Aku ndak tahu Pak gitu kan, kenapa Bapak ngajak jagongan di sini, jagong gitu ya. Jagong itu artinya duduk di teras di situ. Aku ndak tahu Pak, emang kenapa sih Pak? Nantilah, tunggu ya. Udah kita ngobrol-ngobrol aja, kamu kan sekarang udah mulai gede juga, Bapak juga ya pengen ngobrol-ngobrol sama kamu. Nah di situ Mas Amri tuh mulai mikir agak sedikit takut gitu ya. Duh, kok Bapak jadi mau ngajakin ngobrol sama aku? Aku punya salah apa ya gitu ya. Ya kan kepikiran seperti itu biasanya ya. Perasaan aku di sekolah baik-baik aja, aku nggak pernah berantem, aku nggak pernah nyuri, nilaiku juga nggak jelek-jelek banget gitu. Dan Bapak sama Ibu tahu nilaiku. Kenapa ya Bapak ngajakin ngomong? Apa aku mau diomelin malam ini? Atau apa kira-kira yang bakalan terjadi? Nah, mulai takut di situ, diem aja, nggak mengajukan pertanyaan apapun. Bapaknya pun ya sama-sama banyak diem sambil ngerokok begitu ya. Enak kan kalau malam-malam di sini duduk, kata si Bapak. Iya Pak, enak Pak. Emang kamu berani duduk di sini sendirian? Ya aku nggak berani lah Pak, kalau nggak ada Bapak ya aku masuk, katanya begitu. Loh kenapa kamu takut? Kenapa kamu nggak berani duduk di sini? Ya Pak, namanya malam-malam kalau di luar, kalau misal ada orang jahat gimana? Terus, kata si Bapak ya nanya lagi. Ya, terus kalau misal ada setan gimana Pak gitu kan? Oh, begitu. Jadi kamu lebih takut mana? Takut sama orang jahat atau takut sama setan? Tanya si Bapak. Dua-duanya aku takut Pak. Enggak, misalkan kamu disuruh milih ketemu orang jahat atau ketemu setan, kamu mau pilih yang mana? Kata si kata bapaknya. Mas Amri pun bingung, padahal ya dua-duanya sama-sama aku nggak mau ketemu, tapi bapak memaksa untuk memilih salah satu jawaban. Dan waktu itu Mas Amri milihnya, aku lebih baik ketemu orang jahat Pak daripada ketemu setan, kata si Mas Amri. Oh begitu. Nah sekarang kenapa seperti itu? Kalau aku misal ketemu orang jahat, kan orang jahat itu kan dari jauh Pak. Ya aku langsung masuk aja gitu. Kalau malam-malam ada yang mendekat ke sini, aku langsung masuk aja Pak. Langsung tutup pintu, kunci pintu. Lah terus emang kalau setan gimana? Pak, kalau setan kan nongolnya, ngeliatinya itu mendadak ya Pak. Tahu-tahu dekedang gitu. Nah itu kan aku takut Pak. Nanti aku pingsan gimana? Kata si Mas Amri. Oh ya sudah, ya sudah. Jawaban itu dianggap sesuatu lah untuk bapaknya begitu. Oh ya wis, bapak mengerti kondisi itu. Dan kamu tahu enggak? Iya Pak, nanti sebentar lagi tengah malam itu bakal ada yang lewat, kata si Bapak. Hah? Lewat Pak? Iya ada yang lewat dari utara menuju ke selatan. Itu cuma nunjukin arah begitu ya. Dari arah utara menuju ke selatan. Artinya jalanan di depan rumahnya Mas Amri itu dari ya utara selatan gitu, menghadapnya. Ininya apa namanya? Mujurnya gitu lah, apa istilahnya ya. Pokoknya seperti itu. Oh begitu Pak. Emang mereka siapa Pak? Nanti, kata si Bapak. Nanti kamu lihat aja menjelang tengah malam. Sekarang ya udah kita cerita-cerita dulu gitu kan. Kamu gimana sekolahnya? Ya Mas Amri pun cerita mengenai sekolah, cerita mengenai teman-temannya, teman-teman yang bapaknya kenal itu bagaimana, diceritakan semuanya. Suasana pun mencair dan Mas Amri seneng Bapak itu ternyata nggak ada masalah apapun yang dibuka di situ. Udah sekitar gampangannya udah hampir 1 jam Bapak itu nggak ngomongin permasalahan Mas Amri gitu, dan nggak ada masalah sama sekali yang dibahas sama Bapak. Ya sudah senang, makin gacor gitu, makin ngomong banyak sama bapaknya. Nah tepat jam 12 malam, menjelang jam 12 malam, Bapak itu
kayak nyetop gitu ya. Padahal Mas Amri lagi cerita itu kayak di stop. Kata bapak, iya pak, kenapa pak? Kamu dengar, kata si bapak. Dengar apa pak? Bapaknya diem aja gitu ya. Kayak lagi mendengarkan sesuatu. Pak, dengar apa pak? Aku ndak dengar apa-apa. Nah kemudian bapak itu ngambil salah satu batak merah yang tertumpuk di depan rumah di situ. Ada bapaknya bangun ke sana mendekat ngambil batak merah. Ngambil satu, pertama ditaruh brek di dekat mereka. Bapaknya balik lagi ngambil satu lagi. Nah ini yang satunya itu digosrok-gosrokin begini. Batak merah tersebut serak kan keluar kayak serbuk ya, kayak bubuknya warna merah gitu. Nah itu diambil sama bapaknya. Terus apa? Dipakein, dioles-olesin di muka bapaknya. Terus apa? Amri sini. Diolesin juga ke mukanya Mas Amri. Dia bertanya-tanya, Pak, ini apa pak? Buat apa ini, kan batak merah begini pak? Udah, ndak apa-apa, nanti kamu lihat aja sendiri, kata si bapak. Pak, emang ada apa pak? Sebentar, kata bapaknya. Bapaknya pun ngambil ini batak merah lagi, terus dioles-olesin di telinganya Mas Amri begini. Sekitar 5 menit atau tepat jam 12 malam, disitulah Mas Amri mulai mendengar ada suara orang ngomong kayak gembrengseng gitu ya, gembrengseng, banyak orang ngobrol-ngobrol dan sepertinya suaranya itu banyak, arahnya dari sebelah kanan atau dari arah utara. Pak, itu suara apa ya pak ya? Apa yang mau pindahan, kata si Mas Amri ya? Iya, mereka yang mau pindahan. Loh pak, emang kenapa mereka pindah? Mereka itu tinggal di mana pak? Ya, mereka tinggal di mana-mana sepanjang jalanan ini, kata si bapak. Sepanjang daerah ini. Mereka tuh tinggal di sini dan mereka itu keseharian gak kelihatan, kata si bapak. Hah? Seharian gak kelihatan maksudnya gimana? Mereka ngumpet pak di alas, di hutan gitu? Bukan, mereka tuh ada di rumah kita, di depan rumah kita, belakang rumah kita, di kamar-kamar kita, di samping rumah kita, sekitaran rumah kita, di rumah tetangga-tetangga kita itu banyak, kata si bapak. Pak, maksudnya gimana sih pak? Gitu kan. Bapaknya Mas Amri pun mulai mempertegas. Apapun nanti yang kamu lihat, yang lewat di depan itu adalah mereka yang biasanya nggak terlihat. Setan maksudnya pak? Ya, kamu menyebutnya dengan istilah itu, mungkin itu yang paling gampang kamu pahami. Pak, masuk kok pak, gitu kata si Mas Amri. Lah ngapain masuk, orang kita tungguin di sini, bapak pengen kamu ngelihat kok. Loh apa aku takut pak, serem? Enggak apa-apa, mereka tuh nggak serem-serem, kata si bapak. Mereka tuh biasa aja ya, kayak kita-kita seperti ini bentuknya, kata bapak. Pak, itu beneran pak, itu suara mereka pak? Iya, suara mereka. Udah, kita tunggu aja, kata si bapak. Dan bener aja, mulai dari arah kanan ke sana, masih lumayan cukup jauh gitu ya. Ini terlihat ada cahaya-cahaya terang. Kayak ya orang yang mungkin bawa obor atau apa begitu ya. Cahaya kekuning-kuningan, kemerah-merahan itu mulai keluar dan di situ mulai terlihat. Awal-awal saat di kejauhan gak terlihat yang namanya bentuk manusia atau apa. Cuman kayak cahaya terang begitu doang. Sumber cahayanya pun gak kelihatan. Nah sampai akhirnya jarak mungkin sekitar 30 meter dari rumahnya Mas Amri, beberapa rumah gitu ya di sebelah kanan sana, itu mulai kelihatan ada orang-orangnya. Ada yang bawa obor dan yang paling depan itu adalah apa? Seorang laki-laki tua, dia buka baju, ada pakai belangkon, dia memikul sesuatu yang besar, njot begitu ya. Ini lewat di depan mereka. Dan Pak, itu yang Bapak maksud, kata si Mas Amri. Iya, itu yang Bapak maksud. Ah, itu orang pak, kata si ini ya. Bukan orang. Kamu perhatiin lagi tuh di sana tuh. Mereka di titik itu baru pada muncul. Di belakangnya mereka kan gak kelihatan, kata Mas Amri. Oh iya, jadi ada satu titik ke belakang sana itu nggak kelihatan apapun, tiba-tiba tuh nongol kayak ada pintu semacam di situ, itu pada nongol lep macem-macem. Ada yang tua, ada yang muda, ada laki-laki, ada perempuan, bahkan ada anak-anak kecil. Itu kayak semacam keluarga yang mereka tuh seperti sedang mengungsi gitu. Mereka tuh mau pindah dari satu tempat
ke tempat yang lain. Dan Mas Amri, Pak, itu beneran orang ini yang memikul itu. Udah sampai di depan mereka persis. Dan mereka itu cuek, lempeng-lempeng aja jalan begitu. Dan yang dilihat sama, itu kan ada yang bawa obor juga gitu. Itu yang dilihat Mas Amri itu kayak orang gitu. Bahkan Mas Amri pun menganggap itu tuh orang-orang, bukan setan-setan atau apa gitu. Itu mereka tuh orang, dan ya pemandangan itu bagi dia itu biasa aja. Lewat ke sana 1, 2, 3, 10 orang. Rombongan itu banyak, Pak. Terus kita ngapain di sini, Pak? Ya, Bapak cuman pengen kamu melihat. Setahun sekali itu ada sesuatu yang terjadi. Perpindahan dari utara ke selatan. Nanti hal itu berlangsung sekitar 9 hari. Malam ini kita lihat begini, kamu ya nggak ada satupun yang kamu kenalkan. Iya Pak, nggak ada satupun yang aku kenal. Bahkan anak-anak kecilnya itu nggak ada satupun, temanmu kan? Iya Pak, nggak ada satupun. Nah nanti 9 hari lagi mereka itu bakal balik dari titik sebaliknya, dari sana menuju ke sana. Lagi ngobrol seperti itu, tiba-tiba muncul ada beberapa sosok dari kanan rumahnya Mas Amri. Ini seorang perempuan tua, dia tuh kayak pakai kerudung seperti itu, warnanya itu abu-abu begitu ya. Itu keluar dari samping, Mas Amri kan kaget, Pak, itu siapa Pak? Di belakangnya disusul ya kayak semacam keluarga, ada laki-laki, ada perempuannya, ada anak-anaknya segala macam. Ini keluar dari sisi kanan rumahnya Mas Amri. Mas Amri pun waktu itu ya pengen ya nyapa, barangkali mereka ngelirik ke arahnya Mas Amri atau gimana. Cuman nggak ada satupun yang ngelirik. Mereka itu lempeng begitu aja gabung sama rombongan tersebut. Begitupun dari arah kiri rumah ini ke sana bergabung semua. Bener-bener makin kesini tuh makin padat. Kalau kata Mas Amri, di total mereka itu duduk di situ lumayan cukup lama gitu ya. Kalau semuanya dari depan sampai ujung itu ada ribuan kali, banyak banget gitu. Dan malam itu di depan rumahnya Mas Amri sendiri itu bener-bener terang, ada ratusan obor yang lewat di sana. Mas Amri itu cuman bisa bengong, gak bisa ngapa-ngapain. Pak, aku mau pipis ke belakang, Pak. Jangan, kamu tahan. Kalau enggak, kamu pipis aja di sini. Loh kenapa Pak? Wis pokoknya jangan, kata si bapak. Udah kamu diem aja di sini, kita sambil ngobrol atau apa. Karena apa? Mereka itu nggak melihat kita, kata si bapak. Loh, mereka nggak melihat kita Pak, tapi kita bisa melihat mereka. Iya, kata bapak. Kalau mereka bisa melihat kita, mereka itu akan belok ke sini, kata si bapak. Nah, kalau kamu meninggalkan tempat ini karena alasan apapun, salah satunya pipis, mereka itu akan belok ke sini dan nanti bakalan masuk ke rumah kita semua. Rumah kita bakal ditinggalin sama mereka nggak jadi melanjutkan perjalanan, katanya begitu. Pak, aku serem kayak gitu sih Pak. Ya makanya ini buat ilmu kamu aja, katanya. Kalau kita itu hidup sebenarnya berdampingan, kata si bapak. Kita nggak melihat mereka bukan berarti mereka tidak ada, tapi mereka memang susah untuk dilihat kecuali pada waktu-waktu tertentu seperti malam ini. Nah di situ Mas Amri itu nggak menanyakan, Pak ini tuh malam apa sih? Kenapa begitu spesial gitu ya? Kok ada migrasi besar-besaran makhluk-makhluk seperti itu ya lewat di depan rumah mereka gitu ya? Termasuk ini yang di samping-samping. Nah ini lagi ngobrol-ngobrol juga gitu. Tiba-tiba ada yang lewat dari dalam rumah. Ini satu sosok itu gede gitu ya. Sosoknya tuh gede, cuman kata Mas Amri, mohon maaf ya, badan gede tapi tampangnya itu kayak tampang bodoh begitu. Tampangnya seperti itu, kata si Mas Amri. Pak ini siapa? Mas Amri minggir-minggir gitu ya. Kata bapak, udah ndak usah minggir, ndak apa-apa. Kamu nggak bakalan ditabrak dan mereka juga nggak bakalan lihat kamu. Udah tenang aja. Pak aku belet pipis Pak. Kamu kalau belet pipis udah pipis aja di situ, kata bapak. Yang penting jangan ninggalin tempat ini, jangan pindah ruangan, kata si bapak. Iya Pak. Akhirnya Mas Amri pun pipis di situ. Ini rombongan lewat ke sana. Singkat cerita aja begitu ya. Mereka pun habis. Saat mereka habis yang jumlahnya ribuan itu sampai sekitar jam 2 pagi. Pak udah habis Pak, kata si Mas Amri. Iya mereka udah habis dan kamu melihat kan Pak apa gitu kan.
Sebenarnya apa Pak? Aku masih bingung Pak, kata si Mas Amri. Itu mereka adalah para penghuni daerah sini. Dan di malam ini adalah malam tertentu, mereka itu harus pindah ke suatu tempat di selatan sana. Mereka itu mau mandi katanya. Hah? Mau mandi Pak? Iya, mereka itu mau mandi, kata Bapak. Nah, Mas Amri nggak ngerti gitu ya. Cuman jadi ingat kayak ada satu tradisi di Jawa, di beberapa daerah begitu ya. Apa ini mirip dengan yang namanya nyuci keris ya, ngubah keris gitu. Kan di malam-malam tertentu di Jawa itu ada ya seperti itu, nyuci keris, nyuci gaman atau apapun itulah. Apakah ini seperti itu Pak? Ya anggap aja kayak gitu, cuman ini kamu dikasih lihat langsung. Bapak tahu dari siapa Pak? Kok Bapak bisa seperti itu? Bapak tahu dari teman Bapak, tapi itu ya, Bapak pesan kamu jangan ngasih tahu ke siapapun, termasuk ke teman kamu katanya. Iya Pak, termasuk cara dan sebagainya katanya. Jadi selain itu memang ada hal-hal lain yang dilakukan sama bapaknya. Salah satunya yaitu yang batu batak merah itu salah satunya doang. Ini mereka udah lewat semuanya, udah gelap. Nah sekitar jam 3 pagi baru bapaknya itu ya udah yuk kita masuk. Kita tunggu 9 hari lagi. Iya Pak, mereka pun masuk. Mas Amri nanya lagi sama Bapak, Pak, kalau cerita sama Ibu boleh nggak Pak? Kalau cerita sama Ibu boleh, Ibu udah pernah kok. Gitu. Ibu udah pernah ngelihat 2 kali. Ya, anggap aja itu kayak semacam nonton karnaval, kata bapaknya. Dan ibumu sampai sekarang juga belum percaya kalau itu adalah orang. Kalau itu bukan orang gitu. Ibu itu masih nganggap itu orang. Iya sih Pak, orang bentuknya itu memang kayak orang semua, kayak orang baris-baris biasa, tapi memang dari cara berpakaian mereka itu lebih macam-macam dari warga sekitar sini gitu. Ada yang pakaiannya itu pakaian lama, ada yang pakaiannya itu kayak pakaian bangsawan dan sebagainya, macam-macam. Bahkan ya pakaian-pakaian aneh yang cuma dibalut-balut begitu doang pun ada. Mereka pun masuk, mereka istirahat. Nah, akhirnya apa? Bapaknya kan ngomong, nanti kita tunggu 9 hari lagi. Mas Amri pun selama menunggu itu tetap menahan diri. Aku ndak mau ngomong ke siapapun. Dan ya memang hal itu rahasia, itu dijaga sama Mas Amri. Singkat cerita, 9 hari kemudian, ini setelah beberapa kali nanya sama bapaknya, Pak, 9 hari itu berarti jatuhnya hari apa ya Pak ya? Jatuhnya nanti hari malam Sabtu, kata Bapak. Oh malam Sabtu Pak, nanti berarti kita lihat lagi Pak. Iya, kita nanti malam Sabtu lihat lagi. Kita sudah melepas mereka, sudah melihat keberangkatan mereka. Kita itu harus menyambut mereka kembali, kata si Bapak. Loh Pak, emang kalau nggak menyambut gimana Pak? Bapak nggak tahu katanya begitu, cuman kalau kata teman Bapak sebaiknya disambut gitu, biar mereka juga bahagia. Lupa kan katanya mereka nggak ngelihat kita. Itu juga Bapak nggak ngerti. Teman Bapak cuman bilang seperti itu. Berarti nanti 9 hari lagi kita di depan situ. Iya Pak, iya Pak. Mas Amri pun senang, antusias dengan hal tersebut. Dan singkat cerita, 9 hari kemudian, itu udah dari sore harinya, Pak nanti malam ya Pak, iya nanti malam. Kita jam berapa ya? Ya seperti biasa lah jam 10 kita udah keluar di situ. Sambil nungguin, biasanya pulangnya sih agak sedikit terlambat, kata bapaknya. Jam berapaan Pak? Ya bisa jam 1, jam 2 pagi atau bisa jam 3 pagi, kata ini. Loh Pak, berarti kita harus nungguin lama dong Pak. Iya, kita harus nungguin lama. Nantilah kita lihat ya, kata si Bapak. Malam hari pun tiba. Dari jam 9 malam Mas Amri itu udah nungguin. Tapi itu tadi, kata Bapak, kayak ada semacam perubahan. Amri, kamu tidur aja dulu nak, katanya. Loh Pak, nanti nggak jadi Pak. Jadi, kata Bapak, cuman kan biar kamu nggak ngantuk, mending kamu tidur dulu, kata si Bapak. Akhirnya apa? Mas Amri pun nurut ya, namanya mikirin, namanya orang penasaran, pikirannya jalan, kan agak sedikit susah ya. Menjelang jam 11 malam, Mas Amri baru tidur. Tidur baru saelesan gitu sebentar, sekitar setengah 12, dibangunin sama Bapak. Amri, iya Pak, langsung bangun begitu kan. Padahal ini kepala masih nggak karuan, itu langsung bangun. Ya Pak, pelan-pelan, kata si Bapak, nggak usah terburu begitu. Ayo kita ke depan, kita ke depan. Akhirnya mereka pun ke depan sana.
berdua lagi, ada tikar, ada makanan yang udah disiapkan sama ibunya Mas Amri, termasuk minuman juga di situ. Duduk mereka berdua di sana. Kali ini obrolannya itu nggak sebanyak saat pertama, karena Mas Amri lebih ke penasaran gitu ya. Kapan ya mereka pulang ya, kapan ya mereka pulang. Akhirnya sudah sekitar jam 1 pagi, Mas Amri itu udah sebenarnya beberapa kali nanya, "Pak, udah datang-datang ya Pak ya?" "Iya, memang agak sedikit telat." "Udah, nggak usah terlalu dipikirin," kata Bapak. "Tahu-tahu juga nanti datang, nanti tanda-tandanya kelihatan." "Emang ada tanda-tandanya Pak?" "Ada, pulangnya itu ada tanda-tandanya." "Oh begitu ya Pak ya? Iya, udah nanti kamu tungguin aja, kamu lihat aja." Bener. Gak lama setelah Bapak ngomong seperti itu, mungkin sekitar 15 atau 20 menit kemudian, ada sesuatu yang terjadi di depan rumah di sana. Angin itu tiba-tiba bertiup kenceng banget, kata si Mas Amri. Sampai Mas Amri itu takut. "Pak, kok anginnya kenceng banget kayak gini Pak?" "Udah, ndak apa-apa, kamu tenang aja. Ini sebentar lagi berarti mereka itu mau datang." Nah, angin tersebut itu dari kiri, dari selatan menuju ke utara. Arahnya tuh ke sana. Bus. Seiring dengan bertiupnya angin tersebut, tercium bau wewangian. Ada bau rempah-rempahnya juga. Baunya tuh enak, pokoknya pikirnya Mas Amri. "Pak, baunya seperti ini ya, ini bau mereka," kata si Bapak. Ada bau tanahnya juga, tapi bukan tanah basah begitu kayak. Ada bau-bau tanahnya, campur aduk lah waktu itu. Dan tiba-tiba beberapa tanaman di depan rumahnya Mas Amri ini aneh. Tanaman itu pada roboh sendiri, brek. Bahkan itu yang pohon-pohon yang gede itu sempat turun begini, bener-bener sampai ke jalanan di situ. "Pak, kok pohonnya pada begitu semua Pak? Kok pohonnya pada merunduk kayak gitu semua Pak?" "Udah, ndak apa-apa," kata. "Ya itulah tanda-tanda mereka mau pulang," katanya. "Pak, serem Pak, aku takut Pak." "Ya sudah, sini deket Bapak," katanya. "Sudah, sini deket Bapak." Akhirnya duduk di samping bapaknya. Mas Amri sambil pegangan sarung begitu ya. "Itu ketakutan Pak, mereka serem dah Pak," gitu. "Enggak, mereka tuh enggak serem. Nanti kalau mereka udah mau datang, ini pohon-pohon itu naik lagi kok," kata si Bapak. "Beneran Pak seperti itu Pak?" "Iya beneran, udah kamu sabar aja. Shh, jangan banyak omong," kata si Bapak. "Pak, kita ndak pakai batu bata itu lagi Pak," katanya. "Nggak usah," kata si Bapak. "Kali ini tuh nggak usah, kita tinggal nunggu aja." Dan akhirnya apa? Beneran. Dari sisi selatan mulai terlihat cahaya terang di situ. "Pak, mereka itu udah mau datang Pak." "Iya, Bapak udah tahu." Dan akhirnya apa? Keluarlah beberapa sosok di sana. Dan saat keluar, ini tuh mereka beda. Saat berangkat kan jalan normal gitu ya. Jalan normal orang yang lagi mikul ya jalannya biasa seperti orang mikul, yang lagi gendong anaknya juga jalannya begitu. Begitu pulangnya itu aneh. Mereka semua itu kayak sambil menari-nari, sambil berjoget-joget. Yang mikul sesuatu, yang kakek-kakek atau apa, itu digoyang-goyangin seperti ini. Memang nggak muter-muter, cuman kayak digoyang-goyangin dan langkah mereka itu agak sedikit pelan. "Pak, mereka kok kayak joget-joget kayak gitu Pak." "Iya, mereka senang, mereka tuh habis mandi," kata Bapak. Mas Amri tuh bener-bener nggak ngerti gitu ya dengan apa yang sebenarnya dijelaskan sama bapaknya. Ini masih ngambang gitu. Ini tuh sebenarnya apa? Rombongan itu lewat kayak gitu, pada bergoyang semua, pada menari-nari semua. Dan kali ini semua yang lewat di depan rumahnya Mas Amri itu nengok ke arah Bapak sama Mas Amri di situ. Mereka nengok sambil senyum, sambil nyengir-nyengir begitu ya. Terus ada yang begini-begini, terus lewat begitu aja. Nah, tanaman itu pada naik lagi, jep. Mas Amri udah ketakutan waktu itu. "Udah, kamu nggak apa-apa, udah biarkan mereka lewat." Mereka pun lewat satu persatu ke sana. Lama begitu kan, sampai ya ini obor pun masih ada dan malam itu terlihat lebih terang. Nah, saat di tengah-tengah ada satu orang laki-laki itu keluar dari barisan, bawa obor dan menuju ke rumah bapaknya Mas Amri. Mendekat ke sana, obor yang dibawanya itu ditancepin ke tanah
jelek obor itu berdiri, si pria itu balik lagi. Mas Amri kan ya ketakutan waktu si pria itu datang ke situ, makin mendekat begini, pegangan sama bapaknya cuma diisik-isik begini. Dan ndak apa-apa. Itu sambil nancepin itu, si laki-laki tersebut itu ngelihat dan senyum ke arah bapak sama Mas Amri, terus nggak ngomong satu patah kata pun. Dia balik lagi ke barisan ke sana. Satu hal yang pengen ditanyakan, Pak, ini obor kok ditinggalin di sini, Pak? Ini mereka terus jalan ke sana, sampai singkat cerita habislah rombongan tersebut. Benar-benar di ujung itu kayak semacam portal atau pintu gitu ya. Selep, mereka tuh pada hilang. Akhirnya gelap. Begitu gelap, obor yang di depan rumahnya Mas Amri pun padam dan obor itu pun menghilang. Nggak ada. Pak, obornya kemana, Pak? Obornya kemana, Pak? Bapaknya Mas Amri cuman senyum-senyum doang gitu ya. Cuman ngucap, "Yes, alhamdulillah," kata si bapaknya Mas Amri. "Pak, gimana Pak maksudnya, Pak? Aku nggak ngerti, Pak. Jadi begini, Amri." Nah, disitulah dijelaskan oleh bapaknya. Bapak sih bukannya gimana-gimana. Bapak itu memang nggak sengaja, awalnya cuman diceritain sama seorang teman, begini-begini, dikasih tahu caranya. Dan ada satu hal gitu ya. Misalkan kita diberikan sesuatu, kita diberikan obor atau apa, itu tuh kayak semacam pertanda, atau buat bapak sih itu sebagai penyemangat hidup. Artinya ya nanti setahun ke depan gitu, kata bapak, insya Allah rezeki kita itu bakal nyala terus sama kayak obor itu, jadi nggak kekurangan, kata si bapak. "Oh begitu, Pak." "Iya, tapi ya kita nggak 100% percaya ke situ." Itu kayak semacam, oh kayak penyemangat begitu ya. Beneran ada obor gitu. Tapi bukan berarti saat kita nggak mendapatkan obor, terus lalu kita jadi menyerah, kita jadi malas-malasan. "Lah aku nggak dapat ini." Nah akhirnya kan ya rezeki jadi pergi gitu, kata bapak. Jadi dapat nggak dapat, tetap aja semangat. Karena bapak sebenarnya bukan obor ini yang bapak harapkan. Bapak cuman menghargai mereka yang pergi, yang hidup berdampingan dengan kita, yang kita tidak bisa melihatnya di hari-hari biasa, kecuali lagi apes, kata si bapak. Mereka pergi, ya kita menyambut mereka, layaknya tetangga, katanya begitu. Tetangga kita saat mereka pergi gitu ya, ya kita mengantarkan ya setidaknya sampai di depan rumah. Mereka datang ke sini, kita pun menyambut, dan mereka itu pasti akan senang saat mereka kembali pulang dan kita juga menyambut. "Oh begitu ya, Pak ya. Tapi beneran, Pak, itu bukan orang, Pak." "Bukan," kata si bapak. "Kamu dari tadi berarti masih beranggapan itu orang ya?" "Iya, Pak, aku masih beranggapan itu orang." "Lah orang sebanyak itu emang tinggalnya di mana?" kata si bapak. "Kalau orang sebanyak itu pada pergi semua, nanti sepi yang ada kampung." "Iya juga sih. Oh iya, sama yang tinggal ini ya. Tinggal di beberapa titik di rumahnya Mas Amri, yang entah itu di mana, itu juga pada balik ke situ, slep. Nah, itu yang memang bikin Mas Amri ketakutan itu, yaitu tadi yang ada seorang nenek-nenek yang pakai kerudung itu tadi tuh balik ke samping ke sana sama keluarganya. Kali ini mereka tuh ngeliatin dan senyum begini. Yang ke arah kiri rumah juga ada, ke tetangga-tetangga sana itu juga ada, tapi Mas Amri nggak terlalu memperhatikan. Malam itu pun selesai. Nah setelah selesai, bapak itu bangunin ibu. Ini udah masuk ke dalam rumah ya, bapak udah bangunin ibu. "Bu, itu obatnya udah disiapkan belum?" kata bapak. "Obat apa, Pak?" Mas Amri kan nanya. "Ya nggak apa-apa gitu kan, nggak apa-apa. Udah, kamu tidur," katanya, "kamu istirahat." Akhirnya apa, Mas Amri pun istirahat. Ya istirahat agak sedikit susah karena habis mengalami hal seperti itu masih dipikirin gitu ya. Ternyata pagi harinya Mas Amri itu jatuh sakit. Bapaknya pun sama jatuh sakit. Jadi sakitnya itu sakit biasa, kayak sakit meriang begitu ya. Dan ibunya itu udah sedia obatnya. Akhirnya dikasih minum, diobatin. Nah ibunya pun bilang, "Pak, udah sih Pak, lain kali jangan kayak gitu lagi." "Ya iya Bu, ini mungkin pertama dan terakhir untuk Amri, supaya Amri itu tahu," kata si bapak. Mas Amri pun, "Pak, ini maksudnya gimana, Pak?" "Iya, siapapun yang melihat itu biasanya sakit." Bapak juga sebelum-sebelumnya gitu ya,
itu Bapak juga sakit setelah menyaksikan hal tersebut. Tapi enggak apa-apa kok, paling sebentar, nanti malam, nanti sore, nanti malam juga sembuh, kata si Bapak. Dan memang ternyata benar, sore harinya Mas Amri pun sembuh. Dan rasa-rasanya itu pengen banget cerita ke teman-temannya, tapi bapaknya itu melarang. Jangan diceritakan, nanti banyak yang datang ke sini, nanti banyak yang nanyain gimana caranya, jangan ya, kata Bapak. Iya Pak, ditahan terus sama Mas Amri, dan bahkan terakhir-terakhir itu dikasih tahu sama Bapak bagaimana sih cara melakukan hal tersebut. Ternyata ritualnya itu lumayan cukup panjang. Bapak itu ada kayak ritual puasanya dulu, kayak gitu ya. Jadi nggak semena-mena langsung begitu malam itu sekonyong-konyong gitu ya. Itu langsung jreng bisa melihat, itu enggak. Ada serangkaian ritual yang harus dilakukan dulu. Dikasih tahu sama bapaknya begini gitu. Yang di sini itu nggak dibukakan. Ya, karena Mas Amri juga nggak cerita bagaimana caranya. Tapi itulah salah satu pengalaman Mas Amri sewaktu masih kecil. Dan sampai sekarang Mas Amri sendiri itu belum pernah melakukan apa yang dilakukan oleh bapaknya. Beberapa kali memang Mas Amri menyaksikan hal tersebut, tapi untuk menjalani sendiri Mas Amri itu belum pernah gitu ya. Dan karena Mas Amri sendiri itu nggak terlalu tertarik dengan hal tersebut, apa yang dilihat sama bapaknya itu udah lebih dari cukup. Aku udah terlalu banyak melihat yang seperti itu, dan rasa-rasanya aku nggak ingin nyobain gitu. Aku nggak mau jalanin ini sendiri. Itu aja satu cerita dari Mas Amri. Terima kasih banyak. Semoga cerita ini tetap bisa menghibur kawan-kawan semuanya. Mas Amri dari Lampung sana ya, terima kasih. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, juga kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sekarang lagi mudik atau mau mudik, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Jangan lupa istirahat, kalau capek nggak usah terlalu dipaksakan gitu ya. Itu aja doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.